Om Swastiastu, yang terhormat Ibu Dr. Nikade Sinarwati SEMSI AK selaku dosen pembimbing utama, yang terhormat Bapak Inyoman Putrayasa SEMSI selaku dosen pembimbing pendamping, yang terhormat Ibu Putu Eka Dianita Marfilianti Dewi SST AK MSI selaku dosen penelaah. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Tingkat Penghasilan, Pemberian Insentif, dan Program Pengungkapan Sukarela terhadap Perilaku Patuh Wajib Pajak. Namun, sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nilo Eka Susiani dengan NIM 18170511129 dari Prodi S1 Akuntansi. Adapun pokok bahasan pada presentasi kali ini yaitu pendahuluan, kajian teori, dan metode penelitian. Langsung saja pada pokok bahasan pertama yaitu pendahuluan. Peneliti dalam menulis proposal ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah, yaitu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional, salah satunya berasal dari pajak. Oleh karena itu, target penerimaan negara pada sektor pajak diharapkan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan penerimaan tersebut harus diimbangi dengan upaya pemerintah melalui berbagai kebijakan yang dapat mendukung dan meningkatkan kesadaran masyarakat guna menjalankan kewajiban dalam perpajakannya. Namun pada saat ini, wabah COVID-19 sedang menyerang hampir seluruh dunia dan dirasakan oleh seluruh sektor. Guna memutuskan rantai penyebaran COVID-19, pemerintah membuat berbagai kebijakan seperti PSBB. Adanya PSBB selama masa pandemi berpengaruh terhadap penjualan UMKM yang semakin menurun. Maka dari itu, pemerintah membuat kebijakan guna menstabilkan perekonomian negara dan penerimaan pajak. Nah, Provinsi Bali merupakan salah satu tempat bernaungnya pelaku UMKM di berbagai subsektor dan merupakan penyebaran UMKM yang cukup banyak. Menurut Pratiwi 2014, Bali merupakan salah satu pulau yang memiliki jumlah UMKM terbesar ketiga di Indonesia setelah Jawa dan Sumatera. Berdasarkan tabel perkembangan jumlah UMKM Provinsi Bali tahun 2016 sampai 2020, Kabupaten Buleleng memiliki jumlah pelaku UMKM yang cukup banyak, dengan pertumbuhan persentase mencapai 387% dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di Provinsi Bali. Perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng juga meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018, keseluruhan sektor UMKM berjumlah 34.552. Kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan sejumlah 35.555 dan pada tahun 2020 kembali terjadi peningkatan yang secara drastis dengan jumlah 54.489. Peningkatan UMKM di Kabupaten Buleleng ini tidak sebadan dengan UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja. Dilihat pada tabel bahwa setiap tahunnya jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar dan yang melaporkan SPT tahunan selalu menurun. Nah, ini menjadikan persentase kepatuhan wajib pajak UMKM juga menurun. Ketidakpatuhan wajib pajak UMKM juga terlihat dari kontribusi wajib pajak UMKM di KPP Pratama Singaraja, yang setiap tahunnya juga mengalami penurunan. Melihat data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Buleleng terbilang masih rendah. Ditambah dengan adanya fenomena COVID-19 yang memberikan dampak di segala sektor termasuk UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng. Sehingga dari banyaknya dampak buruk yang ada, menyebabkan jumlah penerimaan pajak negara menjadi berkurang. Sesuai dengan data sebelumnya, bahwasanya kepatuhan wajib pajak UMKM dalam pelaporan SPT tahunan dan kontribusi UMKM masih sangat minim. Kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang paling penting untuk menjamin keberhasilan pemerintah dalam menghimpun pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan, maka peraturan perpajakan akan dijalankan dengan semakin baik dan benar. Begitu juga sebaliknya. Ada beberapa faktor yang digunakan untuk mengukur perilaku patuh wajib pajak UMKM. Yang pertama yaitu tingkat penghasilan. Tingkat penghasilan merupakan pendapatan yang diperoleh wajib pajak dari bekerja. Dengan tingkat penghasilan yang berbeda-beda dari tiap wajib pajak, tentu akan mempengaruhi wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya.
Yang kedua yaitu pemberian insentif. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif pajak dengan penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5%. Tujuan pemerintah menurunkan tarif tersebut agar dapat menstimulus bisnis UMKM. Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah guna memberikan keringanan di masa pandemi. Yang terakhir atau yang ketiga adalah program pengungkapan sukarela atau PPS. Selain adanya pemberian insentif pajak, pemerintah juga mengeluarkan aturan yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, yakni pelaksanaan program pengungkapan sukarela. Penelitian ini sangat penting dilakukan, mengingat kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang sangat penting guna meningkatkan penerimaan pajak, sehingga peneliti termotivasi untuk menguji kembali mengenai pengaruh tingkat penghasilan, pemberian insentif, dan program pengungkapan sukarela terhadap perilaku patuh wajib pajak. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, masalah yang dapat diidentifikasi adalah yang pertama, jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng sejak tahun 2018 sampai 2020 mengalami peningkatan yang signifikan. Namun peningkatan jumlah UMKM tidak seimbang dengan jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja. Yang kedua, tidak seimbangnya jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja dengan wajib pajak UMKM yang melaporkan SPT tahunannya. Yang ketiga, rendahnya kontribusi wajib pajak juga terlihat dari realisasi penerimaan pajak dari sektor UMKM yang masih sangat rendah. Keempat, adanya pandemi COVID-19 yang berdampak banyak pada UMKM di Kabupaten Buleleng mempengaruhi kepatuhan mereka dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dan yang terakhir yaitu perilaku patuh wajib pajak diukur menggunakan 3 variabel yaitu tingkat penghasilan, pemberian insentif, dan program pengungkapan sukarela. Peneliti juga melakukan pembatasan masalah agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, yakni fokus penelitian ini adalah pada tingkat penghasilan, pemberian insentif, dan program pengungkapan sukarela. Peneliti juga membuat rumusan masalah yaitu yang pertama, apakah tingkat penghasilan berpengaruh terhadap perilaku patuh wajib pajak UMKM? Yang kedua, apakah pemberian insentif berpengaruh terhadap perilaku patuh wajib pajak UMKM? Yang ketiga, apakah program pengungkapan sukarela berpengaruh terhadap perilaku patuh wajib pajak UMKM? Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan tadi, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menguji pengaruh tingkat penghasilan terhadap perilaku patuh wajib pajak UMKM, untuk mengetahui dan menguji pengaruh pemberian insentif terhadap perilaku patuh wajib pajak UMKM, untuk mengetahui dan menguji pengaruh program pengungkapan sukarela terhadap perilaku patuh wajib pajak UMKM. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis yang dimaksud yaitu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi, mampu memperluas wawasan dan pengetahuan, serta dapat sebagai bahan pertimbangan terhadap penelitian selanjutnya. Manfaat praktis. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung untuk memperdalam pengetahuan para bidang perpajakan. Bagi wajib pajak UMKM diharapkan mampu memberikan gambaran agar tetap patuh dan taat terhadap kewajiban pajaknya. Dan bagi pemerintah dapat memberikan gambaran terkait perilaku patuh wajib pajak UMKM di Kabupaten Buleleng agar kedepannya bisa menentukan arah kebijakan dan menyadarkan wajib pajak akan kesadaran dalam kewajiban perpajakannya. Selanjutnya bagian kedua yaitu kajian teori. Grand teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori atribusi. Berdasarkan Fred Heider 1958, teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Model teori perilaku atribusi ini digunakan untuk menjelaskan perilaku patuh dari wajib pajak. Kemudian ada pengertian mengenai tingkat penghasilan, pemberian insentif, program pengungkapan sukarela, perilaku patuh wajib pajak, dan usaha mikro kecil dan menengah. Kajian hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini ada Rahman 2018 yang mana kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan. Ada Wardani 2020,
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selanjutnya ada TAN 2020, yang mana kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan, dan modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya juga ada Syarifah Aulia 2021, yang mana teks amnesti dan tarif pajak berpengaruh terhadap meminimalisir penggelapan pajak, sedangkan keadilan sistem perpajakan tidak berpengaruh dalam meminimalisir penggelapan pajak. Ada juga penelitian dari Muniro 2022, yang mana sanksi perpajakan dan program teks amnesti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan beberapa penelitian yang berkaitan lainnya. Adapun kerangka berpikir dapat dilihat pada slide berikut, yaitu X1, X2, dan X3 berpengaruh terhadap Y. Dari kerangka berpikir tersebut, penulis dapat membuat hipotesis penelitian, yaitu H1. Tingkat penghasilan berpengaruh terhadap perilaku patuh wajib pajak. H2. Pemberian insentif berpengaruh terhadap perilaku patuh wajib pajak. Dan H3. Program pengungkapan sukarela berpengaruh terhadap perilaku patuh wajib pajak. Bagian ketiga yaitu metodologi penelitian. Rancangan penelitian kuantitatif akan berfokus pada analisis data dalam bentuk angka dan pengujian hipotesis akan dianalisis menggunakan metode statistik. Hasil analisis data lalu dipaparkan dan diinterpretasikan, kemudian terakhir ditarik kesimpulan dan saran. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pelaku UMKM yang sudah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Singaraja yang berjumlah sebanyak 4.487. Mengingat jumlah populasi yang bisa dikatakan tak terhingga, maka dalam penentuan sampel, peneliti ini menggunakan rumus Slovin. Sehingga dari perhitungan tersebut, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 98 sampel. Nah, penentuan 98 sampel yang akan dijadikan responden dengan penyebaran kuesioner ini menggunakan metode convenience sampling. Yang mana menurut Sugiono, convenience sampling merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu konsumen yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Jenis data pada penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan sumber data yakni data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala Likert 4 poin. Adapun instrumen penelitian yaitu variabel perilaku patuh wajib pajak. Yang pertama, menyampaikan laporan pajak dengan benar dan tepat waktu. Yang kedua, menghitung jumlah pajak dengan benar. Ketiga, membayarkan pajak sesuai dengan besaran pajak yang terutang dan tepat waktu. Keempat, melakukan pelaporan pajak ke kantor pajak tepat waktu. X1, tingkat penghasilan. Yang pertama, taat membayar pajak meskipun penghasilan rendah. Yang kedua, besar kecilnya pajak tidak menghalangi dalam membayar pajak. Yang ketiga, sanggup membayar besarnya pajak yang dikenakan. Dan yang keempat, penghasilan yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan utama dan memenuhi kewajiban perpajakannya. X2 yaitu pemberian insentif. Yang pertama ada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai insentif pajak dengan penurunan tarif final 0,5 dari omset, memudahkan wajib pajak UMKM. Yang kedua, insentif pajak atau pengurangan pajak menjadi salah satu fasilitas pajak yang digunakan di masa krisis guna membantu para pelaku usaha. Yang ketiga, insentif pajak atau pengurangan pajak menguntungkan bagi wajib pajak. Yang keempat, dengan adanya insentif pajak dapat meningkatkan kesadaran pentingnya membayar pajak. Dan yang kelima, dengan adanya insentif pajak untuk UMKM, membuat wajib pajak termotivasi untuk melaporkan SPT masa dan SPT tahunannya tepat waktu. X3 yaitu program pengungkapan sukarela. Yang pertama, program pengungkapan sukarela dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Program pengungkapan sukarela mendorong kejujuran dalam pelaporan sukarela atas data harta kekayaan wajib pajak. Program pengungkapan sukarela dapat meningkatkan pendapatan negara dalam waktu jangka pendek. Program pengungkapan sukarela dapat digunakan sebagai alat transisi menuju sistem perpajakan yang baru. Metode analisis data yang digunakan
pada penelitian ini yaitu uji instrumen yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heterokedastisitas, dan uji multikolonialitas. Dilanjutkan dengan uji hipotesis yang terdiri dari analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, dan uji parsial. Setelah melakukan uji-uji tersebut, barulah mendapatkan hasil pembahasan dan penelitian yang nantinya dapat ditarik kesimpulan. Sekian pemaparan proposal skripsi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.